Menurut saya menunjukkan bahwa Pak Joko Widodo tidak hanya berpikir 10 tahun sebagai presiden. Tidak, ini bukan sekedar visi misi seorang yang pernah dicapreskan di 2014 dan nanti akan berakhir di 2024, ya, kira-kira begitu, bukan. Tapi beliau berbicara tentang perjalanan bangsa, bukan berbicara tentang karir politiknya. Tidak. Presiden rileks sekali tadi bicara soal pertama ada momentum yang penting untuk Presiden dalam 13 tahun. Jadi Presiden mengatakan cawe-cawe tidak netral itu lebih kepada ingin mengatakan bahwa untuk urusan kepentingan nasional, untuk menjaga momentum 13 tahun, menjaga bonus demografi, saya harus cawe-cawe. Jadi tidak secara langsung mengatakan ini siapa. Hampir semua peserta yang tadi datang mengarahkan, Pak ke siapa ini Pak titipannya, nggak ada. Teman-teman pasti sudah mendengar bahwa Jokowi akan cawe-cawe dalam Pilpres tahun 2024. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena memahami konsepsi bahwa seorang presiden dari masa yang lalu ikut serta turut campur dalam pemilihan presiden yang masa mendatang. Cawe-cawe itu konsepsi dalam bahasa Jawa yang artinya ikut campur. Dan cawe-cawe itu bukan ikut campur hanya sekedar mewarnai, tapi dia ikut mengaduk-aduk ramuannya. Nah, artinya Jokowi sebagai presiden yang sekarang sedang berkuasa akan ikut menentukan siapa presiden berikutnya. Masalah nggak itu? Masalah. Bagi sebagian orang masalah. Kenapa? Kita tidak bisa memungkiri 52% kemenangan Jokowi, sementara PDI Perjuangan hanya 20-23% suara. Artinya apa? Ada gap. 52% dengan 20-23%. Ada beda 20% lebih, hampir 30%. Suara siapa? Suara relawan. Kemanapun Jokowi menunjuk, itulah capres yang menang. Sehingga pernyataan bahwa Jokowi cawe-cawe ikut serta dalam pemilihan presiden berikutnya itu sangat signifikan. Apakah itu sesuatu yang dianggap melanggar? Secara hukum tentu tidak. Secara etis kita masih bisa berdebat. Tapi kalau kita bicara tentang etis, berarti kita ngomong tentang filosofi. Filosofi seperti apa yang menyebabkan seorang Jokowi memutuskan untuk cawe-cawe dalam pemilihan presiden berikutnya? Nah ini yang menarik. Karena presiden itu kekuasaan. Ya. Menjadi presiden adalah memegang kekuasaan. Kekuasaannya double coy. Kepala negara, kepala pemerintahan. Itu luar biasa karena sistem kita sistem presidensil. Nah, masalah utamanya orang Jawa tidak memahami kekuasaan sebagaimana konsepsi kekuasaan dalam pemikiran Barat. Ya, kuasa dalam pemikiran filsafat Jawa itu wahyu. Artinya apa? Seseorang bisa menjadi presiden, seseorang bisa menjadi raja karena dia dapat wahyu, dapat anugerah, sehingga dia berkuasa. Artinya apa? Kekuasaan dalam konsepsi orang Jawa itu melekat dengan posisi dia sebagai makhluk. Artinya kekuasaan tidak bisa dipisahkan demikian saja sebagai sesuatu di luar alam semesta. Beda dengan pola pikiran modernis. Manusia di satu sisi, alam semesta di sisi yang lain. Pemikiran Jawa, manusia adalah bagian dari alam semesta. Jadi berkuasa artinya Anda meruang
dan mewaktu. Artinya Anda berkuasa karena Tuhan menghendaki Anda berkuasa. Artinya ketika seseorang memegang sebuah kekuasaan, ya, dia menguasai ruang dan waktu. Oleh karena itu, istilah untuk Raja Jawa itu Bau Dendo Hanyokrowati, gitu loh. Ya, Bau Dendo, bau itu keluasan ruang, dia menguasai ruang. Hanyokrowati itu cokro itu waktu. Hanyokrowati itu artinya menguasai waktu. Seseorang yang menjadi presiden adalah seseorang yang dikehendaki oleh alam semesta untuk jadi presiden. Artinya ketika Jokowi menyatakan bahwa oh ya saya harus cawe-cawe dengan sekian banyak alasan, ada satu yang perlu diperhatikan. Beliau cawe-cawe karena dia menganggap bahwa posisi yang dia duduki sekarang adalah kehendak alam. Dan oleh karena itu dia harus memastikan bahwa penerusnya disetujui pula oleh alam. Nah itu loh, itu yang sering kali tidak bisa dipahami. Sehingga kesannya adalah Jokowi haus kekuasaan. Sebenarnya belum tentu. Pertimbangan beliau bisa saja karena konsepsi filosofis tadi. Saya jadi presiden karena Tuhan dan alam semesta menghendakinya. Oleh karena itu saya memegang juga tanggung jawab supaya penerus saya juga dikehendaki oleh Tuhan dan alam semesta. Nah, konsepsi filosofis seperti itu tidak bisa dipahami dengan gampang oleh mereka yang pola pikirnya modernis. Itu.